Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ini orang kok nggak tobat-tobat ya? Ada rasa nausea, orang Perancis bilang. Tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Tuh. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Sorry ya. Pak Prabowo ini juga lucu ya orangnya ya, humoris ya. Gemoy. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Banyak ketawa. Mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar, berarti mereka membantu kita. Mereka akan mengoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Tuh. Betul. Banyaknya gitu sih. Oh, yang kritik tuh biasanya orang yang benci. Ya, sembahyang Jumat, khotibnya luar biasa di tempat saya kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merestui orang yang punya dendam di hatinya. Betul. Pak Prabowo aja kalah 2 kali sama Pak Jokowi nggak dendam loh. Justru sekarang jadi sahabat. Ya enggak? Kenapa orang yang di bawahnya itu pada dendam? Aneh ya? Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Oh, lihat tuh, lihat. Tepuk tangannya. Mereka tuh selalu semangat. akur, guys. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Contoh sudah terlalu banyak. Contoh sudah terlalu banyak. Tiap hari, tiap malam kita lihat di berita-berita televisi, di YouTube, di mana-mana. Negara walaupun kaya, negara walaupun luas, negara walaupun punya sumber alam yang luar biasa, kalau elitnya tidak bisa kerjasama, apalagi elitnya maling. Betul. Tidak mungkin negara itu bisa berhasil. Kita mengerti hal ini. Saya mengerti hal ini. Karena itu, satu, demokrasi kita harus khas. Demokrasi kita harus uji. Setelah bersaing, kita anggap pemilu pilkada itu pertandingan. Kita bersaing. Begitu ada yang menang, ada yang kalah, kita harus bersatu. Kita harus kerjasama. Saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Bentar. Jadi memang yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini benar semua ya guys ya. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bertanding 2 kali.
Dan bahkan ketika Pak Jokowi menjadi presiden ya, Pak Prabowo diajak sebagai menteri, dan sekarang sampai sekarang bersahabat. Bahkan Pak Jokowi juga membantu Pak Prabowo menjadi presiden. Terus kenapa yang di bawah harus bertengkar terus gak ada habisnya ya kan? Sedangkan orang yang bertanding aja sekarang jadi sahabat gitu loh. Kadang-kadang ya nggak tahu sih, aneh ya orang di sini tuh. Ya gitulah pokoknya, menurut kalian gimana? Jangan Silahkan dikit-dikit menilai sendiri. Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa, sebentar. Saya kan Nanti nggak saya kasih menyebut waktu. nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. 3 kali disebut Oke. nama saya. Oke. Nanti Bisa nanti saya nanti sambung. ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum selesai, Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba Belum. lihat jam dulu. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin Nah, kalau yang kedua terkait komentar Jokowi lagi, orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Pakuan, Iya orang sih. Korengan, Jokowi yang salah. Nah, saya mau Iya, kasih tahu betul. gini, Pak Faisal Dikit-dikit Pak Jokowi yang sama disalahkan. Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu Pak Soekarno kayaknya ya, TNI. sipil dulu ya Pak Soekarno. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Nah, Ini ibu-ibu emang keren. saya The power of mak-mak. Gak ada yang berani krisis mereka lawan sebenarnya dia. ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo Betul. menang tuh karena Prabowo didukung udah ngomong Jokowi. sendiri Kalau loh. nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri Betul. oleh Pak Prabowo. Tapi bukan Iya. berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak. Bentar. Nah ini yang terjadi guys di negara kita. Ketika Pak Prabowo ya menjadi presiden,
Dulu nih Pak Jokowi jadi presiden katanya bonekanya Bu Megawati. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden katanya bonekanya Pak Jokowi. Ini gak ada habisnya. Ini cuma kata-kata dari para pembenci guys ya. Mereka yang sudah benci mau dia baik, benar, salah. Intinya semua di matanya itu salah guys ya. Selalu dicari kesalahannya. Gak pernah benar gitu loh. Ini yang terjadi. Benar kata Bu Irman. Memberikan Hebatnya legacy orang. kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini, dan itu diakui oleh masyarakat sampai hari ini. Itu rumah Jokowi itu rame terus, ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri, nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa, ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun. Saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Bapak Presiden Prabowo, lihatlah rakyatmu seperti ini. Yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menunggu rakyat. Dan kami sangat kecewa kemarin pernyataan Presiden Prabowo menyatakan dia tidak mau berpisah dengan Joko Widodo. Ini pernyataan yang bikin kesal rakyat, nah bikin kecewa rakyat. Masa rakyat Bapak mau melanjutkan penyiksaan rakyat? Penyiksaan rakyat seperti ini, saya pikir mudah-mudahan Pak Prabowo hanya selul lidah menyampaikan itu bukan dari hatinya, tapi kalau itu dari hatinya, maka menurut kenapa yang di bawah-bawah itu justru nggak suka kalau mereka bersahabat guys ya? Bukanlah bersahabat itu lebih baik daripada bermusuhan ya kan? Ya kadang ya ini masalahnya guys, entah apa yang mendasari dari para orang-orang ini membenci gitu loh. Sedangkan orang-orang yang di atas tuh justru berbaikan, tapi yang di bawah saling pukul. Sudah gila negara ini. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap apalagi Habib di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu gak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa memimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyo. Beliau bisikin saya nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar, ayo. Mau tahu cara basminya? Betul. Tangkap biangnya dulu. Biangnya dulu tangkap, saudara.
Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya tangkap, jeblosin ke penjara. Nanti yang di bawahnya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di pohon, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lu rasain dari penjara. Bu, jamaah. Bentar. Nggak tahu kenapa ya, kalau menurut saya pribadi nih, akan lebih baik jika ketika memberikan ceramah itu kata-kata yang apa ya, yang membuat hati sejuk gitu loh, yang membuat pikiran kita tenang, bukan kata-kata yang berapi-api namun menebar kebencian gitu loh. Sedangkan di sana juga yang menonton ada juga anak kecil itu tadi, kayaknya kalau di depan anak-anak kecil terus ada ibu-ibu ngomong sekeras ini ya, kayaknya menurut saya sih ya nggak tahu lah. Kalian bisa nilai sendiri lah baiknya gimana. Ngeri juga nih kalau kayak penjara enak. Makan 3 kali gratis, sarapan, makan siang, makan malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue ngalamin. Ayo, jadi yang lagi susah melarat, makan susah, lu masuk penjara aja. 3 kali makan gratis. Tapi jangan, penjara nggak enak. Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara, amin. Jadi kalau Ki Oyok tanya, bagaimana Beb cara ngebasminya? Tangkap biangnya dulu. Kalau biangnya ditangkap sendirian, nanti dia nyanyi indah tuh nanti. Nanti ditunjukin, bukan saya nih, yang ini terlibat nih, yang ini terlibat, yang ini terlibat. Dia nyanyi, dia nggak bakal mau sendirian di penjara, betul? Betul? Nah, maka itu saya tanya sekali lagi, ini semua siap lawan koruptor? Siap bela Indonesia? Siap jaga NKRI? Takbir!